Mari kita lanjutkan penjelasan dari video part 1 tadi yang berjudul perencanaan strategis. Di pertemuan pertama ini kita melanjutkan dari urayanya ya. Kita melihat hubungan perencanaan strategi dengan perencanaan lainnya. Antara perbedaan formulasi strategi dan perencanaan strategi. Di sini kita melihat tabel formulasi strategi dan perencanaan strategi. Bagaimana kaitannya, bagaimana hubungannya, lalu perbedaannya, kita bisa analisis dari bagian yang ada di sini. Yang pertama, formulasi strategi. Proses memutuskan strategi baru. Jika di perencanaan strategi, ada proses untuk memutuskan penerapan strategi tersebut. Di mana formulasi itu merupakan suatu konsep dan perencanaan strategi adalah langkah untuk melakukan atau mengeksekusinya. Di formulasi strategi yang kedua, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai strategi tersebut. Lalu di perencanaan strateginya, mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut. Kita bisa lihat dari formulasi di mana manajemen ini membuat rancangan goals yang akan dicapai, sedangkan di perencanaan strategi itu adalah langkah untuk melaksanakan strategi dan upaya-upaya untuk mencapai dari impian yang telah ditetapkan di dalam tujuan atau brief dari goal yang sudah dibuat. Lalu di formulasi strategi yang berikutnya, kita melihat kegiatan yang tidak sistematis karena strategi diperiksa kembali sebagai respon terhadap kesempatan atau ancaman yang dirasakan. Lalu untuk perencanaan strateginya yaitu kegiatan yang sistematis karena prosedur dan jadwal yang sudah ditentukan. Di mana keduanya ini merupakan suatu alur. Lalu kita melihat di formulasi strategi itu menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Contoh, diversifikasi produk. Kita melihat bagaimana cita-cita organisasi dalam menciptakan strategi-strategi utama ini adalah suatu keputusan strategis yang penting yang dapat dilakukan untuk pencapaian keberhasilan. Lalu kita meninjau lagi perencanaan strategi melalui diversifikasi produk. Kita harus bisa menjawab apakah dilakukan melalui akuisisi atau pertumbuhan organik. Lalu di lini produk, mana yang akan ditekankan? Kemudian apakah akan membuat sendiri atau membeli dari perusahaan? Lalu jalur pemasaran yang mana yang akan digunakan? Nah, di perencanaan strategi ini melalui diversifikasi produk kita harus mampu untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan ini untuk menyelesaikan dari tantangan yang ada di perusahaan. Kalau kita melihat strategi pemasaran yang digunakan, yaitu apakah strategi dengan melalui branding,
promosi, jalur offline dan online, ataukah dari strategi distribusi produk? Nah, seperti apa? Kemudian kita melihat dari manfaat dan keterbatasan perencanaan strategis. Tentunya ini akan menjadikan suatu pemahaman kita untuk memahami manfaat. Yang pertama adalah kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Yang kedua, alat pengembangan manajemen. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Yang keempat, untuk mensejajarkan manajer dengan strategi korporat. Ini adalah beberapa manfaat di antara manfaat-manfaat yang lainnya. Kemudian kalau kita melihat dari kerangka kerja untuk pengembangan anggaran, yaitu anggaran operasi memerlukan komitmen sumber daya untuk tahun mendatang. Pembuatan rencana strategis harus memfasilitasi formulasi dari anggaran operasi yang efektif. Nah, di sini kita melihat ya pembuatan anggaran itu ada beberapa opsi. Kita harus membuat dari opsi A, B, C, atau D. Kemudian kita lihat juga tampilan berikutnya, yaitu suatu perusahaan dengan proses perencanaan strategis. Nah, ini bedaannya. Untuk membuat anggaran itu harus melalui ya dari opsi strategis tadi, kemudian masuk ke perencanaan strategis, sehingga ada pilihan atau rekomendasi, yaitu yang paling efektif opsi A dan opsi strategi C. Ini untuk selanjutnya akan jadi sebuah pembuatan anggaran yang lebih efektif. Kemudian alat pengembangan manajemen, kita melihat perencanaan strategi formal. Ini adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam melengkapi para manajer dengan suatu pemikiran mengenai strategi dan implementasinya. Tentunya saat kondisi di mana di CEO ya itu harus memiliki kompetensi yang nantinya akan dapat menggunakan alat untuk mengembangkan dari manajemen. Lalu kita melihat dari mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan perencanaan jangka panjang. Manajer cenderung khawatir mengenai masalah-masalah taktis dan pengelolaan urusan bisnis rutin saat ini. Tentunya kalau kita melihat dari pelaksanaan implementasi di lapangan, seorang manajer tentunya memikirkan banyak hal yang terkait dengan target, dengan evaluasi, pelaksanaan dan sebagainya. Ini akan cenderung seorang manajer harus mampu untuk bisa mengkondisikan, sehingga tentu kekhawatiran itu selalu ada. Namun dengan proses perencanaan strategis formal ini memaksa manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang penting. Karena dalam proses keberhasilan suatu perusahaan itu tidak terlepas dari strategi keberhasilan jangka panjang. Bagaimana untuk melaksanakan setiap uraian progres tahunan dan bulanan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian ada alat untuk mensejajarkan manajer dengan strategi korporat, yaitu debat, diskusi, dan negosiasi yang terjadi selama proses perencanaan, mengklarifikasi strategi korporat, menyatukan dan mensejajarkan manajer dengan strategi korporat, dan mengungkapkan implikasi dari strategi korporat bagi manajer individual. Nah, di sini fungsi dari debat, diskusi, dan negosiasi itu adalah mematangkan dari proses perencanaan sebuah bisnis untuk
mencapai pencapaian yang tertinggi, tentunya dengan alur dan mekanisme yang sesuai dengan budaya perusahaan. Kemudian dengan adanya kita melihat fenomena yang ada di Amerika dengan serangan teroris, itu perencanaan strategis untuk perusahaan-perusahaan Amerika mengambil dimensi tambahan, yaitu sebuah perencanaan bencana. Lalu keterbatasan. Perencanaan strategis berakhir pada pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa memikirkan strategis. Organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategis yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf departemen tersebut. Jadi, pengisian formulir, latihan birokrasi, ini kadang menjadi suatu keterbatasan yang tidak memikirkan dari rencana strategis yang harusnya dicapai perusahaan. Karena latihan birokrasi, pengisian formulir itu adalah suatu opini yang menghambat dari kecepatan dan fleksibilitas. Nah, di sini yang dimaksud keterbatasan itu adalah inefisiensi. Kemudian hakikat perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Di sini kita melihat yang pertama adalah karakteristik dari perencanaan bisnis itu ada 5. Yang pertama hubungan dengan formulasi strategis, yang kedua evolusi dari perencanaan strategis, yang ketiga manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis. Selanjutnya struktur dan isi program, kemudian hubungan organisasional. Di mana perencanaan strategis ini yang akan dilaksanakan dan diperkirakan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan di setiap program selama proses dari perencanaan strategis ini berlangsung, dari proses jangka pendek, proses jangka menengah, dan proses jangka panjang. Ini bagaimana kita dapat breakdown ya dari 5 unsur yang ada di sini. Lalu ada menganalisis program baru yang diusulkan. Yang pertama adalah analisis investasi modal, menganalisis program yang akan berjalan, tentunya dengan bagaimana modal ini dapat menunjang dari keberhasilan dan dari kelancaran suatu proyek yang akan dijalankan. Kemudian ada analisis rantai nilai atau value chain analysis. Yang pertama analisis ya hubungan dengan pemasok, kemudian hubungan dengan pelanggan, lalu hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut. Sehingga pasokan yang ada pada perusahaan itu tidak terganggu dan bisa dipetakan jika ada terjadi peluang yang bagus, terjadi ancaman ya. Dan hal lain ini dapat dipetakan, kekuatan dan kelemahan juga dapat diidentifikasi. Oke, di video yang ketiga nanti kita akan masuk ke proses perencanaan strategis. Prosesnya seperti apa? Kita lanjut berikut.